Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu bagi kita semua. Saudaraku, perkenankanlah saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang mitos Satrio Piningit. Satrio Piningit, sosok misterius yang diramalkan akan muncul selamatkan masa depan Indonesia. Dalam hasanah budaya Jawa, sosok Satrio Piningit dipercaya sebagai figur yang mempunyai kesaktian dan wibawa seperti seorang raja. Satrio Piningit akan muncul jika kondisi di Indonesia sudah mengalami kemerosotan di berbagai sendi-sendi kehidupan. Jauh sebelum Satrio Piningit banyak dibicarakan di era modern, Prabu Jayabaya dalam tulisan bukunya Jangka Jayabaya telah meramalkan akan muncul sosok Satrio Piningit yang nanti akan membawa Indonesia ke masa keemasannya. Ramalan itu ditulis pula oleh Raden Ngabei Ronggowarsito. Beliau berkata muncul yang diramalkan tersebut tidak boleh diartikan sebagai kemunculan pemimpin sebagaimana yang lazim diketahui atau dilihat selama ini. Satrio Piningit adalah dua kata sifat yang menyatu dan melekat pada diri seseorang. Satrio Piningit adalah sifat seorang petarung sejati dalam menegakkan kebenaran dan membela orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Satrio Piningit adalah sifat yang memingit diri. Artinya, dirinya tidak mau diketahui oleh masyarakat. Satrio Piningit hanya ada satu orang saja. Meskipun Satrio Piningit telah muncul dan sudah berada di tengah-tengah kita, akan tetapi kita tidak akan mungkin dapat mengetahuinya. Jika masyarakat mengetahui sosok beliau, maka secara otomatis gugurlah hakikat dan jati diri sebagai seorang Satrio Piningit. Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit adalah terjadinya goro-goro. Goro-goro yang dimaksud dalam ramalan Ronggowarsito adalah kerusuhan yang masif yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan. Satrio Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ibunya adalah perempuan Jawa, sehingga Satrio Piningit disebut juga orang Jawa. Satrio Piningit disebut juga anak dewa, karena Satrio Piningit adalah titisan Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah nabi yang penuh misteri. Dia kini ada, tapi tidak diketahui di mana keberadaannya. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Khidir sudah ada di bumi. Nabi Khidirlah yang menyebabkan banjir bandang di masa Nabi Nuh. Karena itu, Nabi Khidir disebut juga sebagai Nabi Air.
Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena itulah, Nabi Khidir disebut juga sebagai nabi yang mengatur rezeki manusia. Sebelum manusia mengenal agama, manusia belum mengenal sebutan nama Tuhan. Manusia hanya mengenal dewa-dewa. Semua agama di bumi memuja dewa-dewa. Semua agama di bumi menjadikan air sebagai sarana untuk menyampaikan sesajen, sesembahan, atau tolak bala yang dilarutkan ke air, baik sungai maupun laut. Semua itu ditunjukkan Nabi Khidir karena Nabi Khidir dewa maha tinggi dari semua yang dikenal manusia. Nabi Khidir adalah peletak dasar semua ajaran agama di bumi, karena Satrio Piningit adalah titisan Nabi Khidir, maka Satrio Piningit disebut juga sebagai anak dewa berwujud manusia. Satrio Piningit berwujud manusia karena disebabkan ia dikandung dan dilahirkan oleh perempuan Jawa. Sabdo Palon bukan raja. Dia hanyalah seorang abdi dalam raja. Sama halnya dengan Satrio Piningit. Dia juga bukan raja, tapi dia mau selalu duduk sejajar dengan raja. Dia tidak mau tunduk, apalagi taat terhadap raja, karena dia adalah abdi dalam Yang Maha Raja, Tuhan semesta alam. Karisma raja telah disimpan lama oleh Satrio Piningit untuk dipersembahkan kepada Ratu Adil yang akan memerintah di Republik Indonesia ini. Jika waktunya telah tiba, tanpa Satrio Piningit, maka Ratu Adil itu tidak akan pernah ada. Karena Ratu Adil yang sesungguhnya adalah Satrio Piningit itu sendiri. Kapankah akan terjadinya goro-goro atau huru-hara? Meskipun waktunya sudah dekat, akan tetapi tidak ada manusia yang bisa memastikan waktu terjadinya huru-hara. Huru-hara akan terjadi secara tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda apalagi pertanda yang mendahuluinya, sehingga orang-orang tidak akan mungkin bisa melindungi dirinya. Sekarang ini adalah zaman edan, zaman kebebasan. Banyak tingkah laku manusia yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Inilah zaman huru-hara. Huru-hara adalah masa kebebasan dan kesenangan manusia. Karena itu, jin dan syaitan dikurung di dalam penjara bawah tanah. Mereka tidak boleh ikut campur dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Maksiat merajalela karena manusia suka dan senang melakukannya. Semua orang merasa diri benar padahal salah. Mereka merasa pintar padahal bodoh. Mereka merasa baik padahal jahat. Mereka dianggap dekat dengan Tuhan padahal jauh. Mereka dianggap kuat padahal lemah. Itulah sebabnya sehingga disebut
zaman edan. Keadaan manusia bukan disebabkan oleh karena hasutan atau godaan jin dan syaitan, akan tetapi murni disebabkan oleh manusia itu sendiri yang menuruti hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Menurut paham dan Satrio Piningit, itulah yang dimaksud dengan keadilan. Keadilan harus ditegakkan di bumi Indonesia ini. Setelah hura-hura, maka huru-hara harus terjadi. Keadilan harus tegak di bumi ini sebelum Ratu Adil memerintah.